Selamat datang. Kalau kita ngomongin Valentine, pasti yang kebayang itu mawar, coklat, surat cinta, iya kan? Tapi pernah kepikiran nggak sih, cerita asli di balik hari super romantis ini sebenarnya gimana? Nah, hari ini kita bakal bongkar asal-usulnya yang, well, cukup mengejutkan. Yuk, kita bahas lebih dalam. Soalnya, sejarah 14 Februari itu ternyata jauh lebih kelam dan rumit dari yang kita kira. Jadi, siap-siap ya, karena ini bukan cerita cinta dongeng biasa. Coba dilihat perbandingannya. Sekarang kan identik sama romansa dan mawar ya. Nah, di masa lalu ceritanya beda banget. Lupakan deh coklat hati sama surat cinta. Asal-usulnya itu justru dari ritual yang brutal. Bahkan ada pengorbanan hewan di festival Romawi kuno. Jauh banget kan? Oke, jadi intinya di sini nih. Jauh sebelum ada yang namanya Santo Valentine, ada sebuah festival Romawi yang namanya Lupercalia. Nah, dari sinilah semuanya bermula. Dan festival ini, ya, sama sekali bukan soal surat cinta atau kencan romantis. Ini tuh perayaan buat Lupercus, dewa kesuburan Romawi. Tujuannya buat membersihkan kota dan, yang paling penting, ningkatin kesuburan. Prosesinya tuh benar-benar intens. Ada pengorbanan hewan, terus ada keyakinan kuat kalau ritual-ritual ini bisa bikin para perempuan subur dan hasil panen melimpah. Beda banget ya sama makan malam romantis yang kita kenal sekarang. Nah, akhirnya, di tahun 496 Masehi, Paus Gelasius I dari Gereja Katolik secara resmi menghentikan festival yang bisa dibilang brutal ini. Tanggalnya diubah jadi perayaan Kristen. Tapi yang perlu dicatat nih, di titik ini masih belum ada hubungannya sama sekali sama cinta-cintaan romantis kayak sekarang. Oke, jadi pertanyaannya, kalau awalnya bukan soal romansa, terus dari mana dong munculnya nama Santo Valentine dan semua cerita cintanya? Nah, disinilah ceritanya makin seru. Usut punya usut, ternyata ada beberapa martir yang namanya Valentin, dan semuanya dikaitkan sama tanggal 14 Februari. Legenda-legenda mereka itu penuh sama kisah heroik, belas kasihan, dan sedikit pembangkangan. Semuanya atas nama cinta. Contohnya nih, diam-diam menikahkan pasangan padahal dilarang. Tapi, nah ini dia, fakta yang mengejutkan. Secara sejarah, bahkan Gereja Katolik sendiri ngakui kalau hampir nggak ada bukti nyata yang bisa memverifikasi legenda-legenda romantis ini. Jadi, sebagian besar itu ya cuma cerita yang berkembang dari mulut ke mulut aja. Oke, sekarang kita fast forward sedikit ya. Gimana ceritanya kita bisa pindah dari seorang santo yang penuh misteri jadi sebuah industri global bernilai triliunan rupiah yang kita lihat sekarang ini? Percaya atau nggak? Selama hampir 1000 tahun, hari ini tuh ya nggak ada hubungannya sama sekali sama romansa. Titik baliknya baru muncul di abad ke-14. Ada seorang penyair Inggris, Geoffrey Chaucer, yang untuk pertama kalinya menghubungkan hari ini dengan cinta. Dia nulis puisi tentang burung-burung yang milih pasangannya di musim semi. Dari situ tuh mulainya. Terus muncullah revolusi industri. Nah, momen inilah yang mengambil ide puitis tadi dan mengubahnya jadi peluang komersial raksasa. Inilah yang jadi fondasi buat hari Valentine modern yang kita kenal. Dan dari situlah muncul para pionir bisnis Valentine. Penerbit mulai bikin buku panduan, nulis puisi cinta, terus ada pengusaha kayak Esther Howland yang bikin kartu ucapan renda secara massal di Amerika. Nggak ketinggalan Cadbury yang ngenalin coklat bentuk hati pertama dalam kotaknya. Ya, merekalah yang sebenarnya menciptakan tradisi-tradisi yang kita anggap udah ada dari dulu. Dan hasilnya, coba tebak. 190 juta. Itu perkiraan jumlah kartu Valentine yang dikirim tiap tahun di Amerika Serikat aja loh. Dan itu bahkan belum termasuk kartu-kartu unyu yang biasa ditukar anak-anak di sekolah. Gila kan? Tapi tentunya cinta itu nggak cuma dirayain tanggal 14 Februari aja. Di seluruh dunia, perayaan cinta itu punya banyak banget bentuk dan tradisi yang unik dan beda-beda. Coba dilihat, dari love spoons atau sendok cinta dari kayu yang ukirannya rumit banget di Wales, sampai ada hari hitam khusus buat para jomblo di Korea Selatan. Cara kita nunjukin cinta dan merayakan hubungan itu ternyata bisa macam-macam banget, dan semuanya keren. Jadi, ya, dari sebuah ritual kuno yang berdarah, jadi raksasa komersial, sampai jadi fenomena global, hari Valentine itu benar-benar terus berevolusi. Dan ini bikin kita mikir ya, setelah ribuan tahun berubah, kira-kira gimana ya cara kita merayakan cinta di masa depan nanti?